Hikam ke 129. Anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Artinya anta bermula engkau, kalau dalam bahasa Jawanya bermula itu utawi, anta utawi sira. Nah kalau makna Indonesia bermula engkau, ila hilmihi pada pengampunan Allah, idza ata'tahu apabila engkau berbuat taat kepada Allah. Ahwaju engkau lebih membutuhkan, ila hilmihi pada pengampunan Allah, idza asaitahu apabila engkau melakukan maksiat kepada Allah. Nah itu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bani Adam, semua manusia tanpa kecuali semua, kullu bani Adam khata'un, suka atau pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi kalau orang yang berbuat maksiat, orang yang melakukan kesalahan-kesalahan itu manusiawi. Sifat manusiawi itu berpotensi untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Jadi kalau ada manusia menyimpang dari aturan, baik dalam pemerintahan sebagai pekerja maupun di pabrik, dia melanggar aturan-aturan kerja, itu manusiawi. Kenapa manusiawi? Memang sifat dasar manusia itu khata'un. Nggak ada manusia yang bersih. Ada nggak manusia yang bersih dari kesalahan? Nggak ada. Karena manusia memang nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul itu maksum. Maksum itu artinya dijaga dari berbuat kesalahan. Kalau selain Rasul dijaga sama juga, tapi istilahnya bukan maksum, mahfud. Artinya apa? Kalau maksum itu dijaga dari berbuatnya, dari berbuat melakukan kemaksiatan. Itu dijaga oleh Allah sehingga tidak ada yang namanya Nabi dan Rasul itu melakukan kemaksiatan karena dijaga oleh Allah. Sedangkan selain Nabi, manusia, anak Adam, itu pun juga dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Maksudnya dijaga dari kemaksiatan itu dijaga dari mengekali kemaksiatan. Para orang-orang soleh, para waliullah, orang-orang yang sudah usul kepada ma'rifat kepada Allah, itu mahfud. Orang yang sudah dekat dengan Allah bukan berarti dia nggak pernah maksiat. Satu saat kadang-kadang juga dia melakukan maksiat. Cuma kalau orang yang sudah kenal dengan Allah, ketika begitu dia melakukan maksiat, langsung saat itu juga dia taubat. Karena dasar manusia adalah khata'un. Nggak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Semua. Termasuk juga orang yang sudah dekat dan sudah arif billah. Cuma kalau orang yang sudah arif billah itu mahfud. Mahfud itu artinya dijaga. Dijaga apa? Dijaga dari mengekali kemaksiatan. Kalau orang yang maksiat sadar, dia tahu itu maksiat, tapi dia nggak taubat. Nah inilah orang yang nggak mahfud. Kebanyakan orang tahu sadar itu sebagai sebuah kemaksiatan, tapi dia nggak buru-buru taubat dari kemaksiatan yang dia lakukan itu. Itu yang tidak terpelihara orangnya. Semua manusia punya dosa, punya kesalahan. Kalau orang yang tukang maksiat perlu istighfar nggak? Perlu mohon ampunan kepada Allah nggak? Perlu. Nah, sekarang kita bandingkan. Manusia ini ada yang dijadikan Allah sebagai ahli ibadah atau ahli taat. Ada juga manusia yang Allah ciptakan sebagai ahli maksiat. Tadi kita sepakat bahwa orang yang ahli maksiat itu sangat butuh kepada pengampunan Allah, sangat butuh, harus
membaca istighfar. Nah sekarang kita bandingkan, harus lebih banyak mana membaca istighfar antara orang yang ahli ibadah dengan yang ahli taat. Kan kalau secara kasat mata, orang yang banyak maksiat kan harus minta ampun. Kalau orang yang ahli ibadah, yang jelas kemaksiatannya lebih sedikit. Bukan nggak punya dosa, bukan nggak punya maksiat, ada. Secara kasat mata lahiriah, orang yang ahli ibadah itu kemaksiatannya lebih kecil daripada yang tukang maksiat. Orang yang tukang maksiat itu lebih membutuhkan atau harus banyak istighfar kepada Allah karena dia punya kemaksiatan, punya dosa. Nah sekarang lebih butuh mana atau lebih harus banyak mana kepada istighfar antara orang yang ahli ibadah dengan ahli maksiat? Ya, kudunya mah secara kasat mata orang yang banyak maksiat itu yang harus lebih banyak istighfar daripada yang ahli ibadah. Ini kita berbicara kasat mata ya. Orang yang kelihatannya ke masjid, baca Quran, zikir, ibadah, berjamaah, dengan orang yang nggak pernah sholat, dengan orang yang zina, dengan orang yang suka mabuk, maka kita secara kasat mata orang yang ahli maksiat itu harus lebih banyak beristighfar daripada orang yang ahli ibadah, kan gitu, ya kan? Secara kasat mata. Tapi Syekh Ibnu Athaillah bukan begitu. Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju. Engkau ila hilmihi kepada pengampunan Allah itu idza ata'tahu jika engkau dijadikan sebagai ahli taat, ahwaju lebih banyak butuh kepada istighfar. Idza asaytahu apabila engkau ahli maksiat. Artinya orang yang ahli ibadah itu harus lebih banyak dan lebih butuh kepada istighfar daripada orang yang ahli maksiat. Sepintas ini kok begitu, ini kayak bertentangan gitu kan. Bagaimana ini kita bisa memahaminya ini? Kenapa kok bisa begitu? Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah li'annal muti'a, karena orang yang taat itu, orang yang ahli ibadah itu yuridu lahu, akan bisa kedatangan atau kadang-kadang bisa kemasukan inda ta'atihi ketika dia melakukan taat, atau ketika dia akan melakukan taat, atau ketika dia setelah melakukan taat, kabairu dzunubil qulub, kemasukan dosa-dosa hati. Sedangkan dosa batin itu termasuk dosa besar, lebih besar daripada dosa zahir. Dosa batin seperti ujub merasa besar, menganggap orang lain kecil, merasa paling hebat, merasa paling suci, itu dosa besar itu dosa batin. Dosa batin itu lebih besar daripada dosa zahir. Artinya apa? Dosa batin itu ujub, takabur, menganggap orang kecil, itu lebih besar dosanya daripada zina, lebih besar dosanya daripada mabuk, lebih besar dosanya daripada membunuh. Kan kita tahu bahwa dosa zina besar, membunuh dosa besar, kemudian mabuk juga dosa besar. Dosa qalbu, dosa batin itu lebih besar lagi daripada dosa zahir. Kenapa lebih besar lagi? Karena peluangnya untuk masuk dosa atau penyakit-penyakit batin itu akan lebih besar kepada orang yang ahli ibadah daripada orang yang ahli maksiat. Sehingga dosa batin itu lebih besar daripada dosa zahir. Seperti apa dosa batin itu? Ria. Ria itu apa? Pokoknya ingin dinilai selain Allah, yang dia orientasinya manusia. Ria, sifat ria yang merupakan kabairuz dzunubil qulub, dosa hati yang paling besar, bisa masuk kepada orang-orang yang ahli ibadah
peluangnya lebih besar daripada ahli maksiat. Coba orang yang zina, ada nggak dia tuh ingin diketahui orang? Justru kan orang yang zina nyumput-nyumput, malah nggak pengen diketahui orang. Tapi orang yang ibadah, kadang-kadang dia punya kepentingan dengan manusia, diperlihatkan, bersedekah, diumumkan, si anu, tolong umumin nih saya sedekah nih. Dia pengen dilihat, tapi ke orang yang zina, justru dia nyumput-nyumput. Nggak mau dia itu diketahui orang yang zina itu. Orang yang ahli maksiat zina, sejina-jinanya. Ria itu bisa masuk kepada orang yang ahli ibadah, baik itu ketika akan ibadah, atau ketika sedang melakukan, atau setelah melakukan ibadah. Contoh yang akan nih, yang akan. Ada orang yang mau calon lurah, untuk mendapatkan simpati daripada masyarakat, kan dia berupaya untuk menjadi orang yang ahli ibadah. Oh, rajin jamaah. Lagi belum calon mah dia boro-boro ke masjid mau berjamaah. Biasanya begitu orang yang lagi mau calon mah nih, baik itu mau dewan supaya kepilih, supaya kata orang nih ahli agama nih, bagus nih orang nih, supaya simpati masyarakat itu kepada dia. Dia perlihatkan kebaikan-kebaikan agamanya, ibadahnya itu. Dia sering ke masjid, ada orang kematian, dia tahlil, padahal tadi emang enggak pernah. Ketika begitu calon, nyumbang dia kepada orang yang kematian. Dia sering tahlil ikut karena dia punya kepentingan supaya orang lain senang dengan dia. Itu namanya riya, masuk ketika akan melakukan ibadah. Kedua, riya juga bisa masuk ketika melaksanakan ibadah. Contoh gini, datang ke musola atau ke masjid, sholat isya, kita udah nunggu, nggak ada yang datang. Akhirnya kita sholat sendiri. Kita yang azan, kita yang qomat, kita yang imam sendirian. Udah jadi imam sendirian. Oh. Ketika sholat sendirian, bacaannya biasa aja, bahkan nggak dikerasin itu. Ya paling bacaan kita itu sekedaran kita aja. Gerakan-gerakan kita itu dibagus-bagusin nggak ketika nggak ada orang? Enggak kan? Enggak, ini udah umum tuh. Begitu kita dapat 1 rakaat, lalu datang orang, Noel kita ke belakang. Berarti kita paham dong, di belakang ada jamaah nih, ada makmum. Lalu kita memperbaiki bacaan kita yang tadinya pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ada perubahan-perubahan. Ketika ada orang terjadi perubahan-perubahan, perbaikan sikap maupun bacaan, itu namanya riya walaupun dia nggak ngomong. Itu riya masuk di dalam ibadah itu. Kalau orang yang maksiat, ketika dia berzina, ada nggak pengen dikatakan orang itu? Nggak ada. Peluang untuk masuk dosa batin itu lebih leluasa kepada ahli ibadah. Makanya orang yang ahli ibadah itu harus lebih banyak beristighfar daripada orang yang ahli maksiat. Itu masalahnya nih. Kata Sahih Ibnu Athaillah itu begitu. Kelihatan kan udah perbedaannya ya. Ada sifat riya, ini kita lagi berbicara riya, belum lagi ujub, belum lagi takabur, belum lagi menganggap orang kecil. Ini kita baru salah satu aja nih. Min kabairiz dzunubil qulub. Dosa-dosa batin yang termasuk dosa besar. Besarnya lebih besar daripada dosa zahir. Riya bisa juga masuk kepada ahli ibadah setelah ibadah. Contoh, ada pembangunan masjid nih, ketika dia membangun dia nggak mau diketahui orang, nyumput-nyumput, kasih juga nyumput sampai selesai. Misalkan sampailah 25 juta dia nyumbang, dia nggak mau diketahuin karena dia ingin merahasiakan, takut sia-sia ibadah dia itu. Dia nyumput, nggak mau diketahui orang. Pas 10 tahun kemudian dia clash dengan DKM masjid yang baru, anak muda. Dia kurang dihargai sama DKM masjidnya.
Lalu dia ngomong, pengurus DKM itu nggak menghargai saya. Padahal dulu kalau nggak saya sumbang itu, saya 25 juta nyumbang. 10 tahun yang lalu timbul ria supaya dia dihargai oleh generasi baru pengurus itu. Itu ria, rusak udah. Ibadah yang 10 tahun itu lillahi ta'ala, dengan dia ngomong-ngomong itu rusak ibadahnya itu. Hilang. Maka peluang untuk dosa besar masuk kepada ahli ibadah lebih besar. Dia bisa masuk sebelum melakukan, bisa masuk setelah ketika melakukan, dan bisa masuk setelah melakukan. Itu persoalannya di situ. Tapi kalau orang yang berbuat maksiat, kemungkinan masuk itu dosa batin itu kecil, bahkan tidak ada peluang untuk masuk. Justru dia menyembunyikan. Contoh dia itu kan. Contoh lagi dah, itu lagi jauh nah. Ini contoh yang sering kita lakukan dah. Kalau kita sholat nih, sebelum kita baca Fatihah, apa yang kita baca? Doa if. Di dalam doa if kita itu ada, kita baca gimana? Ini wajjahtu wajhiya. Wajhiya itu bukan ini. Ini wajah itu sesungguhnya saya menghadapkan wajhiya, kolbu saya. Saya menghadirkan kolbu saya kepada Allah. Bukan muka ini. Muka sama orang yang hadap kiblat. Tapi yang dihadapkan kepada Allah itu kolbu. Ini wajah tu wajhiya. Sesungguhnya aku menghadapkan kolbuku lilladzi fatara samawat, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Yang kita rasakan ketika kita membaca itu, kemana hati kita? Menghadap kepada Allah enggak? Coba ayo kita ini pekerjaan kita nih. Umumnya kena nggak paham dengan apa yang dia baca, dan itu namanya doa iftitah, dan itu sunnah. Kita kurang begitu peduli perhatian dengan yang namanya sifatnya sunnah. Kita baca aja, nggak mendalami itu. Padahal itu logikanya sangat dalam sekali. Jadi artinya ketika sholat itu, kolbu kita ini harus sadar, harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fokus kepada apa yang dibaca. Ketika kita bismillahirrahmanirrahim, itu kolbu kita, ruhani kita baca itu. Kebanyakan ketika bismillahirrahmanirrahim, hati kita nggak ikut. Makanya supaya sholat kita hadir kolbu, kita pahami itu bacaan-bacaan dalam sholat itu. Ketika kita baca tasbih subhanarabbiyal azim, kita tahu, paham. Pikiran kita melihat tulisan ini, apa yang kita ucapkan itu, kita lihat tulisan itu ini subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian kolbu kita pun juga ikut apa yang diucapkan lisan. Itu namanya hudurul qalbi. Kata Imam Ghazali, kalau orang yang tadi dia mengatakan ini wajah tu wajhiyah, hatinya tidak menghadap kepada Allah, bahwa dia itu memulai sholat annahu fataha sholatahu bitakzibillah. Dia membuka sholat itu dengan kebohongan kepada Allah. Di mana kebohongannya? Ketika dia ini wajah tuh, hati dia nggak menghadap kepada Allah, itu kan kebohongan itu. Itu umum. Kalau kita masih begitu, berarti kita sholat itu memulai sholat dengan membohongi kepada Allah. Mulut kita mengatakan ini wajah tuh, ya Allah aku hadapkan hatimu, sementara hati kita nggak hadir di situ. Berarti itu kan suatu kebohongan itu. Maka Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita. Setiap selesai sholat, Rasulullah setiap selesai sholat baca istighfar 3 kali. Kalau kita melihat Rasulullah itu kan sudah maksum, bersih dari segala maksiat dan kesalahan. Tapi Rasulullah selesai sholat selalu baca istighfar minimal 3 kali. Itu sebagai sebuah peringatan dan pelajaran kepada kita. Istighfar, setiap kita sholat wayahna baca istighfar. Kenapa baca istighfar? Istighfar di situ itu adalah litaksiri biha, untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat. Ketika Bapak Ibu baca
Astagfirullah, eta nggak istighfar naon? Itu khitabnya istighfar di situ adalah untuk mengistighfari kekurangan-kekurangan sholat yang kita lakukan. Yang jelas sholat yang kita lakukan itu udah banyak sekali kekurangannya, maka istighfarin. Kelihatan nggak sekarang ini dijelaskan nih? Fungsi istighfar itu untuk mengistighfari secara umum semua dosa, tapi lihat dari sababul wurud hadis itu munculnya Rasulullah mencontohkan itu karena sholat kita ini banyak kekurangan-kekurangan. Contohnya tadilah ketika ini wajatu wajah hati kita kemana-mana, berarti kita sholat dimulai dengan kebohongan-kebohongan. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita nggak sadar, nggak mengikuti. Seharusnya ikut. Pokoknya nih Bapak Ibu bedalah. Kalau berjamaah, imamnya itu bacaannya dia hatinya nggak ikut. Beda, nggak ada rasanya. Tapi kalau kita berjamaah, yang imamnya itu ketika lisannya membaca bacaan sholat dan dia melakukan gerakan-gerakan sholat, qalbunya tahu, ruhnya itu ikut membaca. Itu akan berpengaruh kepada jamaah, kepada makmum merasa enak itu. Kalau orang yang sholatnya suka melakukan kesalahan, itu sebagai tanda hatinya itu nggak hadir di situ. Pergi kemana nggak tahu itu hatinya. Begitu dia mau melakukan ini rakaat yang keberapa ya, lupa dia, karena ketika sholat itu pikirannya ngelayang. Nah ini yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita benahi, itu adalah ibadah yang sering kita lakukan, bahwa sholat ini sayyidut ta'at, penghulu ketaatan itu adalah sholat. Dan sholat itu adalah merupakan amal-amalan yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat adalah sholat. Idza saluhat, apabila sholat itu bagus, soluha sairu amalihi, itu bisa dipastikan seluruh amal ibadahnya baik. Kalau sholatnya itu tidak hadir qalbunya, wa idza fasadat, apabila sholat yang dinilai itu rusak, maka fasadat sairu amalihi, itu sudah dipastikan amal ibadah berikutnya rusak. Maka sholatlah yang akan pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus berupaya untuk memperbaiki sholat kita. Jangan sampai kita sholat itu hati nggak hadir. Hati yang nggak hadir berarti nggak khusyuk. Orang yang sholatnya dengan tidak hadir qalbu, dengan tidak khusyuk, Allah nggak akan nerima sholat yang tidak dengan khusyuan. Walaupun secara fikih rukun, syarat dan lainnya terpenuhi, sah sholatnya, tapi Allah nggak nerima. Maksud Allah nggak nerima sholat itu, Allah tidak mau memberikan pahala, Allah enggan memberikan pahala atas sholat yang dilakukan. Itu yang dimaksudkan Allah nggak nerima itu begitu. Apalagi sombong, merasa diri besar, merasa diri lebih, ujub, merasa diri suci, merasa diri lebih taat, merasa diri lebih bersih. Kita nih mau berangkat ke masjid, udah pakai koko, pakai sejadah. Dalam perjalanan kita mau ke masjid, berpapasan dengan orang yang ahli maksiat, tatoan. Lalu kita merasa lebih mulia dari dia, walaupun cuma kita berkata, timbul geritik hati seperti itu, kita merasa lebih hebat dari dia. Itu kibir, itu adalah ujub, itu adalah sombong. Itu dosa besar. Lebih besar dosa kita daripada dia. Wastihqarun nas, nganggap kecil kepada orang lain. Kayak tadi orang yang ahli maksiat, kita menganggap dia hina. Nih kalau bapak ibu di pasar ada orang yang kelihatan pakaiannya compang-camping, pakaian kotor banyak tato, kemudian dia genjerang-genjereng, kemudian dia menadakan batok. Kira-kira kita simpati nggak mau ngasih? Enggak kan? Enggak. Kalau kita, kenapa enggak? Karena kita menganggap remeh, menganggap dia enggak berharga. Itu suatu kesombongan, enggak kerasa dosa gede itu.
Masya Allah, lamun guys berbicara soal batin, ada perasaan begitu melihat makhluk Allah. Itu orang yang begitu siapa yang bikin? Allah. Yang bikin kita ahli ibadah Allah. Yang bikin antara kita yang sebagai diciptakan Allah ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat sama Allah yang bikin. Jangan ngelihat wujud makhluknya, tapi ngelihat ya Allahnya itu yang bikinnya itu. Insya Allah kita nggak akan menghinakan kalau kita udah bisa duduk di situ. Artinya kita sudah duduk di suatu kedudukan yang disebut dengan makom af'al, makom tauhid af'al. Makanya tauhid af'al itu harus betul-betul kita berada di situ. Kemarin bagaimana supaya kita bisa duduk di makom tauhid af'al itu? Hidupkan nur Islam yang dia cahayanya seperti cahaya bintang. Bagaimana untuk menghidupkan nur Islam itu? Dengan banyak zikir, dengan banyak salawat. Makanya ayolah kita nih habis sholat, komo menghidupkan waktu antara Isya, maghrib dengan Isya. Duduklah, jangan duduk pulang. Ayo sama-sama kita habis sholat Isya baru pulang. Nah, dalam rangka kita menunggu waktu, menghidupkan waktu antara maghrib dengan Isya. Kalau nggak sholat awabin, baca Quran. Kalau nggak baca Quran, zikir dan baca sholawat sampai waktu datang waktu Isya. Nah, inilah harapan dan oleh ngaji sekarang. Mari kita laksanakan menghidupkan waktu antara maghrib dengan Isya. Jangan begitu selesai maghrib wiridan juga enggak langsung pulang. Di imah paling kenaon tuh ngopi, paling ngobrol. Kemudian lihat jam 7 baru datang lagi ke musola. Nanti mah enggak begitulah. Kita manfaatkan waktu yang istimewa itu diisi dengan ibadah. Kalau enggak sholat awabin, baca Al-Muluk dan Alif Lam Mim, sadah, udah jangan pulang. Kalaupun juga pulang di rumah lakukan itu. Jadi harus ada perubahan. Kita hasil ngaji itu ya. Jadi aya tapak ngaji teh aya gitu. Efek pengaruh kita ngaji itu ada perbaikan terhadap perjalanan agama kita. Dan kita niat ngaji juga untuk memperbaiki ibadah kita. Jangan ibadah ilu-iluan. Orang lain tiap Jumat baca Yasin, kita ikut Yasin. Kunaon siapa baca Yasin? Dan memang geus galib di kula mah kitu. Jangan. Kenapa kamu diperintah ku Allah ta eta dasarna wa mahyaya wa mamati lillah. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini lillah, kudu berdasarkan perintah Allah. Bukan ikut-ikutan, bukan taklid. Sehingga payakhofu alaihi orang yang ahli ibadah itu antan qoliba ta'atuhu maksiatan. Dia dikhawatirkan orang yang ahli taat itu berbalik ketaatannya menjadi kemaksiatan dengan tadi kemasukan sifat-sifat riya, ujub, takabur, merasa diri lebih suci. Begitu bertemu berpapasan dengan orang yang ahli maksiat. Kalau kita ada rasa lebih suci dan kita menganggap kecil kepada dia, maka ibadah ketaatan yang kita lakukan itu berbalik menjadi kemaksiatan. Coba ya talamun kitu kumaha ta. Wala yas'uru bidzalika, kebanyakan orang tuh enggak merasakan itu. Ketika dia melakukan ibadah, ketika dia melakukan ketaatan, kemudian di hatinya ada merasa besar, kemudian menilai orang lain kecil, sesungguhnya dia itu ketaatan dia itu sudah berbalik menjadi sebuah kemaksiatan. Wala yas'uru bidzalika, umumnya orang enggak merasakan itu. Enggak merasa bahwa itu sebuah kemaksiatan. Enak aja kita sebagai orang ahli ibadah. Bal ya'udu nafsahu minas sholihin, bahkan dia menilai dirinya orang yang soleh. Padahal rusak ibadahnya itu dengan rasa dia merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, lebih besar, merasa merasa lebih suci. Itu udah enggak terasa, dia itu ibadahnya sudah kemasukan penyakit-penyakit kolbu. Kalau sudah ibadah kemasukan penyakit kolbu,
rusak ibadah kita, maka diperlukanlah istighfar. Maka orang yang ahli ibadah itu harus lebih banyak beristighfar daripada orang yang ahli maksiat. Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah itu peluang untuk dimasuki penyakit rohani itu lebih besar daripada orang yang ahli maksiat. Kenapa? Dia khawatirkan ibadah atau ketaatan yang kita lakukan ini, jika kemasukan ria, ujub, takabur itu akan berubah menjadi kemaksiatan. Sholat ke masjid jamaah, begitu nggak lewat orang, kita merasa hebat. Itu jamaah itu menjadi kemaksiatan, bukan menjadi ibadah itu. Kan bahaya sekali ini ya. Wah, luar biasa. Makanya kita pegawai orang kita kos gitu tuh ya. Wa yukhafu alaihi an tanqaliba ta'atuhu maksiatan. Kita khawatir ketaatan atau ibadah yang kita lakukan itu berbalik menjadi sebuah kemaksiatan dengan adanya riya, qalbu, takabur, kemudian ada ujub, ada istiqorul fakir, goir, wala yas'ulu bidzalika, pada umumnya orang itu enggak merasa itu. Bal ya'udu nafsahu minas sholihin, bahkan dia menilai dirinya itu orang yang soleh. Wah, maka dia perlu istighfar. Kenapa? Walaulah hilmuhu wa afuhu, kalaulah tidak ada hilim, pengampunan dari Allah, lama qatahullahu, Allah akan benci kepada orang yang ahli ibadah yang ada hatinya kemasukan dengan penyakit batin. Wa abadahu, Allah akan menjauhkan dia an hadratihi, dari hadratullah. Kita dijauhkan Allah, diusir artinya. Wa abadahu an hadratihi, artinya kita diusir dari hadratullah. Pasoro minal mubadin, maka kita menjadi orang yang diusir dan mamkutin, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, yang pertama kita ngerti ada sesuatu yang kita bisa pahami, dan kemudian ada sesuatu yang kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita, supaya ibadah yang kita lakukan ini ya kita berupaya untuk memperbaikinya. Kalau yang sudah karena kita belum tahu, mudah-mudahan Allah mengampuni ibadah-ibadah kita yang enggak sesuai dengan kehendak agama. Nah, sekarang kita sudah tahu, mari kita perbaiki. Hikmah yang ke 130 ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma